Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kota besar yang terkenal dengan tradisi dan budaya Jawanya yang kental. Meski masih dalam satu lingkup daerah yang sama, budaya yang ada dapat berbeda dan memiliki daya tarik masing-masing. Salah satunya adalah Dusun Kasuran yang terletak di Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dusun Kasuran ditempati oleh lebih dari 200 rumah dengan latar belakang yang berbeda-beda. Tidak seperti dusun biasanya, konon keberadaan Dusun Kasuran berkaitan erat dengan sejarah, sehingga melahirkan mitos-mitos yang dipercayai oleh warganya. Namun, dengan banyaknya mitos dan latar belakang yang berbeda, tidak membuat kerukunan antar warga berkurang. Justru kerukunan menjadi hal yang utama bagi warga sekitar. Untuk nama Dusun Kasuran itu semenjak akhir daripada perang Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Karena sebelum itu Dusun Kasuran ini bernama Dusun Jaron. Jadi ketika Pangeran Diponegoro itu kalah perang, itu mengungsi ke arah utara, yaitu di Kasuran sini. Dan karena kalah itu adalah asor, untuk bahasa Jawanya kasoran, itu kemudian menjadi salah kaprah menjadi kasuran. Asal-usul Padukuhan 10 Kasuran Margomulyo, Sunan Kalijaga singgah di Padukuhan Kasuran 10 ini dalam rangka penyebaran agama Islam. Dia, Sunan Kalijaga itu singgah di Kasuran ini pas penyebaran agama Islam itu pas istirahat tidur, itu dia menggunakan alas kasur yang terbuat dari kapuk randu. Mungkin kalau dulu itu kan ya belum berbentuk kasur seperti sekarang ya. Jadi kasurnya mungkin masih pakai bagor atau apa itu. Terus setelah tidur di atas kasur kapuk itu, badannya terasa sakit semua. Jadi terasa kayak ada orang yang istilahnya mengguna-guna atau gimana. Di Dusun Kasuran itu sudah ada agama lain. Mungkin agama Hindu dulu. Nah, tokoh dari agama lain itu tidak suka atas kehadiran daripada Kanjeng Sunan Kalijaga itu. Yang tidak suka itu namanya Soncon Dalu. Itu kemudian mengirim, karena tidak suka, si Soncon Dalu itu mengirim santet atau teluh di kasur dan gulingnya Kanjeng Sunan Kalijaga, sehingga pada waktu itu Kanjeng Sunan badannya panas, gemetar, gregesi itu Mbak. Tapi Kanjeng Sunan tidak membalas atas perlakuan daripada Soncon Dalu, walaupun Kanjeng Sunan tahu yang mengirim santet itu adalah si Soncon Dalu, sehingga Soncon Dalu kagum atas sikap daripada Kanjeng Sunan, sehingga malah kemudian masuk Islam si Soncon Dalu itu. Kemudian setelah selesai siar agama Islam di Kasuran sini, Kanjeng Sunan meneruskan perjalanan dengan titip pesan kepada Dijali yang punya rumah itu bahwa tolong kasur dan guling ini tolong dirawat, jangan sampai siapapun tidur di kasur ini. Sejarah Kasuran Wetan, Kasuran Kulon ini juga karena terjadinya perceraian antara Mbah Kiai Kasur sama Mbah Nyai Kasur. Terus setelah cerai itu Mbah Kasur, Mbah Kakung, Mbah Kiai Kasur itu tinggal di Kasuran Kulon. Sedangkan Mbah Nyai Kasur itu tinggal di Kasuran Wetan. Terus di antara si Mbah Kasur sama Mbah Nyai Kasur sama Mbah Kiai Kasur punya omongan. Jadi jangan sampai
nanti terjadi pisahan antara Kasuran Kulon dan Kasuran Wetan. Mitos di dusun Kasuran sini yang mana terkenalnya itu warganya itu nggak pakai kasur, kapuk terutama. Itu benar Mbak, karena nanti bisa dicek sendiri. Itu sejak kurang lebih ya 600 tahun yang lalu ketika Kanjeng Sunan Kalijaga itu syiar agama Islam di Kasuran ini yang mana dulu masih dusun Jaron. Sudah beberapa orang yang pendatang itu mengalaminya. Jadi setiap orang yang datang di sini itu kalau sekarang itu udah tahu kalau di sini itu tidur pakai kasur kapuk itu ternyata ya ada akibatnya gitu aja. Enggak kita larang enggak, tapi ada akibatnya. Akibatnya sakit. Sakitnya itu tidak ada deteksi penyakitnya. Jadi dibawa ke dokter juga enggak tahu penyakitnya apa. Tahu-tahu sakit. Tapi setelah yang kejadian itu, setelah dibongkar kasurnya, itu tersembuh gitu. Atau kasurnya enggak dipakai. Kalau yang kejadian di tempatnya Pak Indro itu kasurnya dirusak. Terus yang punya Pak Sapardi itu juga dirusak. Itu setelah dirusak tersembuh itu aja. Di Kasuran ini ada tumbuh 5 agama ada di sini dan kami selama ini tidak pernah ada cekcok, tidak ada salah paham atau apa dengan yang beragama lain. Jadi kerukunan umat beragama di Kasuran ini menjadi terkenal dan dari berbagai macam universitas sudah pernah ke sini untuk belajar tentang kerukunan di warga di desa Kasuran ini. Pura Pribadi ini didirikan pada tahun 1981. Sejarahnya ya karena di sini banyak umat, maka terus mendirikan pura sebagai tempat sembahyang untuk melakukan yang kami semua tokoh masyarakat itu selalu pertama bila ada masalah sekecil apapun itu langsung diselesaikan bersama, sekecil apapun, sehingga kami rangkul warga itu ke berbagai macam kegiatan yang positif, seperti misalnya ya ada kerawitan, kalau anak-anak muda ya olahraga seperti bola voli, tenis meja. Terus juga ada anak-anak muda itu suka musik itu. Terus yang ibu-ibu itu di orjenan, di nabuh gamelan gitu kalau malam. Kalau siang ya pada bekerja, Mbak. Dengan banyaknya mitos yang beredar tentang dusun Kasuran, tidak menjadi penghalang akan banyaknya tradisi yang masih terjaga dan lestari hingga sekarang. Daerah Istimewa Yogyakarta akan selalu istimewa dengan keindahannya dan budaya yang terjaga.